Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang bersedia memimpin doa? Silahkan. Saya Bu. Ya Bu Ira itu. Ya Pak Ira Ibu. Oke, Ira, silahkan. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu ya, agar kita lancar menerima pelajaran dari Bu Marini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu Junia, Bu. Bu Junia Sehat sakit. semua. Bu Junia sakit. Ya. Oke, alhamdulillah yang lain sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini kita akan mempelajari bab baru yaitu kimia unsur. Nah, sebelum kita masuk untuk mempelajari kimia unsur tersebut, ada yang masih ingat tidak waktu kelas 10 sudah belajar tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur terdiri dari lajur golongan dan lajur periode. Jika dari atas ke bawah itu disebut sebagai golongan dan dari kiri ke kanan dalam satu baris itu disebut sebagai periode. Masih ingatkah kalian nama-nama golongan utama dalam tabel periodik? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Masih. Ya, coba sebutkan. Golongan. Ya, Golongan berapa, Bu? Golongan 1A. Ya, betul. Golongan 1A disebut sebagai alkali, kemudian golongan 2A disebut sebagai alkali tanah. Golongan 3 adalah golongan halogen dan golongan 8A disebut sebagai golongan gas mulia, Bu. gas mulia. Dalam ini kita akan mempelajari 4 golongan yaitu alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Nah, siapa yang pernah lihat balon udara? Ya di TV, Pernah, Bu. di TV, Bu. Di TV, Bu, yang ada di Turki. Padokia. Kira-kira kenapa ya balon udaranya bisa terbang? Ada apinya itu, Bu. Dibakar itu, Bu. Api terbakar. Ya betul ya, ada apinya itu juga betul gitu. Nah, melalui pembelajaran ini, hari ini kita akan mencari tahu gitu, kira-kira hubungannya dengan materi kimia unsur hari ini, yaitu bab golongan halogen dan gas mulia. Kenapa ya balon udaranya bisa terbang? Nanti kalian akan bisa menjawabnya. Nah, manfaat mempelajari bab kimia unsur ini adalah kita jadi menyadari manfaat-manfaat unsur yang ada di manfaat-manfaat benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita ini kan terdiri atas unsur dan senyawa. Bahkan apa yang kita hirup, apa yang kita makan, itu kan semua pada dasarnya tersusun atas unsur-unsur. Nah, dari situ kita melihat tanda-tanda kebesaran dan keesaan dari Allah bagi kaum yang memikirkan. Kita sebagai umat Islam harus memikirkan bahwa semuanya itu diciptakan untuk ditadaburi, untuk direnungkan, bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Nah, melalui kimia unsur yang kecil sekali yang terdapat dalam senyawa, mineral, kita bisa melihat manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Senyum dulu yuk, biar semangat. Ayo, ada yang masih ngantuk nggak? Ya, hari ini kita akan mempelajari 2 golongan utama, yaitu gas mulia dan halogen. Bu, saya izin ke toilet sebentar, Bu. Ya, silahkan, Fit. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu siswa melalui metode diskusi, kerja kelompok, dan penugasan dapat menjelaskan kelimpahan unsur di alam dengan benar, menjelaskan sifat unsur golongan gas mulia dan halogen dengan benar, menguraikan proses pembuatan unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen dengan benar, menganalisis manfaat unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen dengan benar, menyajikan data hasil penelusuran informasi mengenai sifat, pembuatan, manfaat, dan manfaat unsur senyawa golongan utama dari gas mulia dan halogen. Nah, sebelum
kita masuk ke pembelajaran, maka kita melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengukur keberhasilan pembelajaran hari ini ya. Saya akan bagikan soalnya. Silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita, Bu. Kita minta tolong, Ira tolong dikumpulkan ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Ira. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, Bu, Sudah, sudah. Bu. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari kimia unsur melalui 6 langkah pembelajaran yang disebut sebagai discovery learning. Langkah pertama ada stimulasi, kemudian ada problem statement, ada data collection, data processing, verification, dan generalization. Dalam langkah-langkah tersebut, saya akan membimbing kalian dalam diskusi kelompok dan mengerjakan penugasan yang telah dibagikan. Oke, sekarang saya bagikan LKPD-nya terlebih dulu ya. Nah, pada kegiatan stimulation atau stimulasi, saya akan menyajikan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi kimia unsur. LKPD yang telah saya bagikan, silahkan disiapkan dan nanti diperhatikan gambarnya untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang ditampilkan dan terkait dengan materi kimia unsur, golongan gas mulia, dan halogen. Apakah sudah paham maksudnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambarnya. Di gambar pertama ada balon udara dan gambar kedua ada lampu runway bandara. Nah, nanti kalian akan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan golongan gas mulia dan halogen yang dihubungkan dengan gambar ini. Tadi kan sudah saya jelaskan tujuan pembelajarannya apa. Nah, kira-kira balon udara dan lampu runway bandara ini apa ya hubungannya dengan golongan gas mulia dan halogen? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar lampu neon dan alat kemoterapi. Kira-kira ini juga harus kira-kira apa ya pertanyaan atau apa yang kalian ingin tahu dari lampu neon dan alat kemoterapi. Selanjutnya ada gambar obat luka antiseptik dan obat penenang saraf. Kira-kira di sini masalah pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan terkait obat luka antiseptik dan obat penenang saraf yang dihubungkan dengan materi golongan gas mulia dan halogen. Yang terakhir, tentunya ini akrab sekali dalam kehidupan kita yang setiap hari dipakai adalah pasta gigi dan pemutih pakaian. Atau ada yang belum menyikat gigi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu problem statement. Pada langkah ini, kalian akan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang memiliki kaitan antara gambar dan materi yang akan dipelajari hari ini dalam diskusi kelompok. Perhatikan dalam LKPD-nya. Nah, di situ ada kolom identifikasi masalah. Silahkan kalian buat pertanyaan terkait dengan kedelapan gambar tadi yang berhubungan dengan golongan gas mulia dan halogen. Apakah sudah mengerti maksudnya? Mengerti, Bu. Baik, saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Apakah pertanyaan yang dirumuskan sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Oke, baik. Rumusan-rumusan masalahnya sudah cukup menggambarkan ya, sudah baik. Oh iya, kelompok 1 silakan diperbaiki ya, ini masih ada yang kurang. Nah, karena problem statement mengidentifikasi dan merumuskan masalahnya sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu data collection. Berdasarkan pertanyaan tadi, carilah informasi yang relevan dan tuangkan dalam LKPD untuk menjawab pertanyaan yang dituliskan dan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi pertanyaan yang tadi terkait dengan 8 gambar tersebut, kalian cari jawabannya menggunakan sumber yang relevan. Saya akan membagikan bahan ajarnya. Silahkan digunakan bahan ajar, kemudian buku paket atau artikel internet yang memang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dulu?
Tidak Tidak ada, ada. Bu. Belum ada Sudah pertanyaan, mengerti Bu. ya. Alhamdulillah kalian memang anak-anak yang sangat baik dan cerdas. Baik, setelah kalian mengumpulkan data tersebut, nah data yang diperoleh dari berbagai sumber itu, diskusikanlah secara kelompok hasil penelusuran informasi yang telah dikumpulkan dan dituangkan pada LKPD pada bagian data processing atau pengolahan data. Silahkan diolah datanya sedemikian rupa. Hubungkan dengan materi tujuan pembelajaran ya. Tadi kita mau mempelajarinya apa saja terkait dengan gas mulia dan halogen. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Sebentar, Bu. Oke. Ntar Bu, masih pusing Bu ini Bu. Nah, oke, Ya, ada yang Bu. bisa dibantu, Agus? Iya, ini bingung mau ngisi Sebentar saya ke tabelnya. sana. Saya cek Sebentar, dulu Bu. ya. Banyak banget ini, Bu. Ya nggak apa-apa. Kalau banyak kan berarti kan nanti hasanah ilmu yang masuk juga banyak kan? Iya, Bu. Ya, jadi Ya. harus pandai mengambil hikmahnya ya. Siap, Bu Marini. Oke, sudah selesai sepertinya semua kelompok? Alhamdulillah Bu. sudah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata bisa selesai tepat waktu ya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, sekarang tunjuklah satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil temuannya. Ayo, sebelum saya yang menunjuk, siapa yang mau maju duluan? Perwakilan kelompok mana? Dari kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan. Nah, kelompok 2, 3, dan 4 silahkan perhatikan presentasi dari kelompok 1. Jika memang ingin menanggapi, tunggulah sampai presentasinya selesai dan angkatlah terlebih dulu tangan kalian ya untuk menanggapi baik berupa masukan, kritik, atau saran. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil temuannya dari langkah identifikasi masalah sampai pengolahan data. Nah, sekarang kita masuk pada langkah terakhir. Setelah menemukan permasalahan dan jawabannya, mari kita simpulkan bersama-sama. Jika tadi ada 8 gambar, maka ada 8 pertanyaan, maka kita akan menyimpulkan sebanyak 8 poin. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan terlebih dulu? Saya beri kesempatan di antara kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, kelompok 3, silahkan. Iya, jawaban kelompok 3 sudah cukup ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Iya, oke, kelompok 2 sangat bagus sekali tambahannya gitu ya. Maka hari ini untuk langkah pembelajarannya sudah selesai sampai dengan menarik kesimpulan dari jawaban yang telah dikumpulkan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, buatlah kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Agus. Buatkanlah kesimpulan mengenai pembelajaran tentang kimia unsur, golongan gas mulia, dan halogen. Ya Bu. Jadi kimia unsur itu memiliki manfaat yang sangat banyak, termasuk golongan halogen. Contohnya misalkan untuk fluor itu untuk pasta gigi, kemudian untuk yang 8A itu misalkan untuk gas, helium untuk balon udara seperti yang digambarkan tadi. Itu saja Bu ya. Iya, benar ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari golongan gas mulia dan halogen. Tadi seperti dikatakan oleh Agus bahwa ternyata balon udaranya terbang karena menggunakan gas helium. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai
kelimpahan unsur-unsur golongan gas mulia dan halogen, kemudian sifat-sifat unsur gas mulia dan halogen, manfaat unsur atau senyawa gas mulia dan halogen, dan proses pembuatan unsur atau senyawa gas mulia dan halogen. Di antara beberapa kegunaannya yaitu terdapat pada 8 gambar tadi, yaitu balon udara mengandung helium, kemudian lampu runway bandara mengandung gas argon, makanya dia warnanya berbeda-beda. Kemudian ada lampu neon yang biasanya digunakan sebagai dekorasi, dan alat kemoterapi menggunakan gas radon. Selanjutnya tadi ada obat luka antiseptik, itu berasal dari unsur yang ada di golongan halogen, yaitu di dalamnya terdapat iodin. Dan obat penenang saraf mengandung bromin, sedangkan pada Baiklin mengandung yang namanya klorin, dan tadi pada pasta gigi mengandung yang namanya fluorin yang bermanfaat untuk memutihkan gigi. Dari pembelajaran yang telah dilakukan, coba kalian sebutkan apa yang disukai dari pembelajaran ini. Siapa yang mau menjawab? Lihat gambar, Bu. Suka Gambarnya sekali. bagus, Bu. Oh, lihat gambarnya bagus. Iya nih, Ken. Hal apa yang tidak disukai selama pembelajaran ini? Silahkan siapa yang mau bicara? Banyak sekali, Bu, unsurnya. Banyak sekali ya unsurnya. Ya, oke. Saya suka, Bu. Tampilan PowerPoint-nya bagus. Oh iya, terima kasih Fitria. Sedangkan dari Ira, tadi hal yang tidak disukai adalah terlalu banyak ya unsur yang dipelajari. Nggak apa-apa, tapi pada akhirnya semuanya terjawab kan permasalahannya? Iya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik, sekarang silakan duduk masing-masing lagi kembali seperti awal, dan saya akan memberikan evaluasi post-test. Kerjakanlah soal evaluasi yang dibagikan secara individu. Dikerjakan sekarang, Bu. Ya, dikerjakan sekarang. Langsung dijawab ya. Ya, Soalnya Bu. sama kan seperti yang tadi. Banyak ini, Bu. Selesai kok, sebentar saja. Ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Waktu post-testnya, evaluasinya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari golongan utama lainnya, yaitu alkali dan alkali tanah. Jadi sebelum masuk ke pertemuan berikutnya, kalian boleh baca-baca terlebih dahulu ya dari sumber belajar yang manapun. Boleh dari buku, boleh juga dari internet. Baik, sebelum saya akhiri, apakah sampai sini masih ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya ada Iya. Ya, praktek, kenapa? enggak, Bu? Kenapa? Minggu berikutnya ada praktek, Bu. Minggu berikutnya kita juga menggunakan masih dengan pembelajaran yang sama. Ya, kita juga masih melihat gambar-gambar yang indah sekali. Saya kira mau praktek, Bu. Lihat lampu bandara. Ya, kalau kita mau praktek lihat lampu bandara jauh dari tempat kita, ya kan? Kali-kali. Iya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Istirahat, Bu. Ya, oke. Tetap semangat. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada bab kimia unsur, yaitu golongan alkali dan alkali tanah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.